Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan menjelaskan atau presentasi kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri, Maulidia, kemudian ada Elsa Linda, kemudian ada Mai Rahmawati, dan Dewi Juwairiyah. Di sini kelompok kami, kelompok 8, akan menjelaskan tentang teori belajar atau multiple intelligences. Langsung saja. Pokok pembahasan presentasi kami yaitu ada pengertian dari IQ, EQ, dan SQ sebagai basic dari pengetahuan. Kemudian ada pengertian teori belajar, pemikiran tokoh, aplikasi teori belajar, kemudian tujuan, ada prinsip-prinsip, kemudian ada kelebihan dan kekurangan, dan bagaimana analisis dari teori belajar kecerdasan ganda bagi guru. Langsung saja pada pembahasan IQ, EQ, dan SQ. IQ kita tahu sendiri yaitu Intelligence Quotient atau kecerdasan intelektual. Ini berhubungan dengan proses kognitif pembelajaran. Kemudian ada EQ, singkatnya, yang berhubungan tentang pengendalian emosi diri, kecerdasan emosi. Kemudian ada SQ atau kecerdasan spiritual. Ini berhubungan dengan pengelolaan nilai-nilai, norma, kualitas kehidupan dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan pikiran bawah sadar atau lebih dikenal dengan hati nurani, God spot. Teori kecerdasan berkait dengan variasinya kecerdasan siswa, praktisi pendidikan anak yaitu Seto Mulyadi 2002 menilai bahwa kecerdasan intelektual tidak hanya logika dan bahasa saja, akan tetapi juga bisa dilihat dari aspek kinetis, musikal, visual, spasial, interpersonal, intrapersonal, serta naturalis. Kak Seto, begitu kita menyebutnya, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP, mengutarakan hal itu saat berbincang dengan pers di Yogyakarta. Mantan pembawa acara anak-anak itu menyatakan bahwa begitu banyak orang-orang yang unggul tidak terpantau kecerdasannya. Bahkan dianggap bodoh hanya karena tidak mahir pelajaran matematika yang mengandalkan logika atau bahasa yang mengandalkan kemampuan bicara. Selama sistem pendidikan nasional kita, yaitu di Indonesia, masih mengukur kecerdasan anak dengan 2 parameter itu, selama itu pula kita memasung kreativitas anak. Begitu kata beliau. Bahwa ada banyak parameter lain yang hendaknya juga menjadi acuan dalam pengukuran kecerdasan intelektual anak. Kecerdasan kinetis misalnya bisa dilihat dari kemampuan anak melakukan gerakan-gerakan olahraga yang memungkinkan anak bersangkutan berprestasi di bidang olahraga. Ada juga kecerdasan musikal yang ditandai dengan kemampuannya memainkan alat musik dan menyanyi. Kemudian ada juga kecerdasan visual spasial ditandai dengan kemampuan mendesain ruangan, busana, rambut, dan sebagainya. Ada pula kecerdasan interpersonal, ini ditandai dengan kemampuan seorang anak mempengaruhi orang lain, seperti ahli organisasi, ahli memimpin, politikus, pedagang, dan semacamnya. Sebaliknya, ada kecerdasan intrapersonal yang diukur dari kemampuan seorang anak mengendalikan diri sendiri, mengendalikan emosi jiwanya, serta memotivasi dirinya sendiri untuk berbuat lebih baik. Ada juga kecerdasan yang sifatnya diukur dari kemampuan bergaul dan memahami alam, namanya kecerdasan naturalis. Menurut Kak Seto, akibat kerancuan yang dianut selama ini, anak dididik cenderung berpikir seperti robot, apalagi jika kondisi sekolahnya tidak menyenangkan bagi anak untuk bermain. Anak cenderung menjadi pemikir pasif, yakni berpikir dengan pola menghafal. Pola berpikir ini tingkatannya tergolong paling rendah karena tidak kritis. Gitu. Dilanjutkan rekan saya selanjutnya.
Saya Elsalinda akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pokok bahasan yang ketiga yaitu pemikiran-pemikiran tokoh, dan yang keempat adalah aplikasi teori belajar kecerdasan ganda bagi pembelajaran siswa. Oke, yang nomor 3, pemikiran tokoh. Ada Alfred Binet, ada Edward Lee, ada Gardner. Jadi Alfred Binet ini mengklasifikasikan kecerdasan ganda menjadi 3 kemampuan. Yang pertama, kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan. Yang kedua, kemampuan untuk mengubah arah pikiran atau tindakan. Yang ketiga, kemampuan untuk mengkritisi pikiran dan tindakan diri sendiri atau autocriticism. Lalu yang Edward Lee, beliau bilang kalau ada 3 juga kemampuan dalam kecerdasan ganda ini. Yang pertama kemampuan abstraksi, yang kedua kemampuan mekanik, yang ketiga kemampuan sosial. Oke, kita bahas yang pertama, kemampuan abstraksi. Kemampuan abstraksi ini yaitu bagaimana siswa menjelaskan konsep-konsep secara simbolik, secara gambar, atau secara abstrak. Lalu kemampuan abstraksi ini berseberangan dengan kemampuan berpikir konkret. Yang kedua, kemampuan mekanik, yaitu kemampuan siswa melakukan aktivitas-aktivitas yang menggunakan inderanya seperti tangan, kaki, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kemampuan sosial. Kemampuan sosial ini menitik beratkan pada anak-anak atau siswa untuk dapat beradaptasi di lingkungan secara cepat dan efektif. Lalu ada Gardner. Beliau juga mengklasifikasikan teori kecerdasan ganda ini ke dalam 3 kemampuan. Yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari atau problem solving yang si siswa ini hadapi gitu. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu aplikasi teori kecerdasan ganda terhadap pembelajaran siswa. Jadi teori kecerdasan ganda ini atau multiple intelligence ini melahirkan sebuah paradigma baru bagi siswa maupun bagi guru. Bagi guru, yang pertama itu terjadi perubahan pola pikir pada guru. Guru tidak boleh bilang kalau di kelasnya siswanya itu mengalami tindak kecerdasan yang berbeda-beda. Anak ini cerdas, sedang-sedang saja, atau tidak cerdas sama sekali. Bukan, karena setiap anak memiliki potensi untuk dibilang cerdas menurut kategori cerdas mereka masing-masing, seperti itu. Yang kedua yaitu adanya perubahan desain dan strategi pembelajaran. Karena multiple intelligence ini menitik beratkan pada 8 kecerdasan dasar yang dimiliki manusia, sehingga guru harus memberikan ruang kalau ingin anak-anaknya terus menggali potensi apa yang mereka mau, seperti itu. Seperti mencari YouTube informasinya lewat hal-hal yang tidak harus secara transferring ilmu, seperti itu. Jadi juga ada dalam strategi pembelajaran yaitu ruang kelas irama, nyanyian, lagu. Yang kedua yaitu ada beberapa musik super memory untuk menolong siswa yang memiliki kesulitan mengakses informasi untuk mengingat dengan menyimpannya di dalam musik. Lalu ada juga konsep-konsep musik abstrak dengan dicoba dengan membawa gambar-gambar atau kata-kata yang menggunakan pilihan musik nonverbal. Lalu mood music dilanjutkan ketika dilakukan ujian, sedang belajar, atau ketika sedang kerja kelompok. Seperti itu. Dan pembahasan kelima dan seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan kecerdasan ganda. Ditinjau dari macam-macam kecerdasan ganda, setiap kecerdasan mempunyai beragam manfaat yang pada dasarnya menjadi tujuan dalam kecerdasan ganda ini. Pembelajaran berbasis multiple intelligence atau kecerdasan ganda ini didesain untuk merangsang otak agar tumbuh berkembang. Kegiatan ini dapat membantu anak menemukan cara belajar yang paling tepat dan menunjukkan kecerdasan anak dalam setiap aktivitas belajar. Dari pernyataan yang saya sampaikan tersebut dapat disimpulkan beberapa tujuan dari konsep belajar dengan kecerdasan ganda. Yang pertama, anak dapat berkembang secara maksimal dengan mengacu pada potensi kecerdasan yang dimilikinya. Jadi, anak dapat berkembang dalam bakatnya, contohnya seperti bakat musik ataupun yang lainnya.
Yang kedua, anak dapat mengembangkan dan mengkombinasikan kecerdasannya hingga puncak ke tingkat yang mengagumkan. Jadi di sini anak lebih bisa kreatif untuk mengembangkan potensinya. Lalu yang ketiga, mentransformasikan sekolah agar mengakomodasi siswa dengan pola pikirnya yang unik. Di sini, sekolah dapat mengakomodasi siswa-siswanya yang memiliki pola pikir yang unik, dan para guru dapat mengajarkan pelajaran lewat 8 macam kecerdasan ini. Selanjutnya, prinsip kecerdasan majemuk. Gardner menyebutkan ada prinsip-prinsip kecerdasan majemuk, antara lain pertama, menekankan pada pengembangan kecerdasan tertentu. Jadi setiap anak memiliki satu atau beberapa kecerdasan majemuk yang menonjol. Jadi itu bisa dikembangkan. Dan yang kedua, memanfaatkan semua kecerdasan dalam mengembangkan metode pengajaran yang berbeda. Jadi kita dapat membuat metode pengajaran yang baru dari kedelapan kecerdasan majemuk ini. Dan yang ketiga, instruktur harus meninjau rencana pelajaran dan memastikan mereka memiliki variasi keadilan dan kekayaan. Di sini instruktur atau guru harus memiliki rencana agar pembelajaran lebih berkreasi. Yang keempat, memberikan siswa kesempatan untuk memilih kegiatan belajar dan metode penilaian. Di sini, siswa lebih dituntut kreatif untuk memilih kegiatan belajar yang mereka inginkan dan metode penilaiannya. Lalu yang kelima, memberi siswa kesempatan untuk menggunakan kecerdasan dominan untuk mengembangkan kecerdasan yang lebih lemah. Jadi di sini, anak dapat berkreasi dengan kecerdasan yang lebih dominan agar bisa mengimbangi kecerdasan lainnya. Dan yang terakhir, menggunakan kecerdasan untuk sepenuhnya memahami subjek yang luas. Jadi, kecerdasan majemuk ini memiliki prinsip agar dapat memahami hal-hal yang lebih luas dengan menggunakan 8 kecerdasan majemuk ini. Baik, saya Dewi Joyria akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kecerdasan ganda. Yang pertama ada kelebihan dari teori belajar kecerdasan ganda. Yang pertama, pembelajaran lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan menunjukkan hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, membuka kesempatan pada pelajar untuk kritis. Yang terakhir, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia. Kemudian terdapat juga kekurangan dari teori belajar kecerdasan ganda, yaitu memiliki kontroversi, terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional seperti mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Kemudian bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Kemudian slide selanjutnya yaitu mengenai analisis dari teori belajar kecerdasan ganda bagi seorang guru. Seorang guru harus memperhatikan perbedaan yang dimiliki oleh siswa dalam proses pembelajarannya, agar masing-masing karakteristik siswa mendapatkan perhatian, dan kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda akan mendapatkan keuntungan yang sama. Dalam teori ini, memberikan kebebasan terhadap siswa untuk menentukan cara belajar sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan mengevaluasi belajar sendiri. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.